Marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah saya bacakan, yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, yang insya Allah sudah banyak di antara kita yang menghafalnya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini memang dimensional sekali. Di antara yang dapat kita renungkan pada ayat ini, apabila kita ambil dari belakang, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, la'allakum turhamun, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bertakwa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dan yang kedua adalah menjaga persaudaraan. Jadi persaudaraan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Kata persaudaraan dalam bahasa Arabnya adalah ukhuwah. Ukhuwah dari fi'il madhi akho, fi'il mudhari yu'akhi, masdarnya ukhuwatan, artinya aslinya adalah persamaan. Jadi untuk dapat mewujudkan persaudaraan, maka hendaklah kita mengedepankan persamaan, tidak mengedepankan perbedaan. Para ulama kontemporer membagi ukhuwah atau persaudaraan dalam alam raya ini menjadi 4. Yang pertama, ukhuwah khalqiyah, persaudaraan karena sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, binatang juga. Kita manusia makhluk Allah, binatang juga makhluk Allah, maka binatang pun saudara kita. Bintang makhluk Allah, rembulan makhluk Allah, kita juga makhluk Allah, maka bintang dan bulan adalah saudara kita. Kemudian yang kedua, ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena sesama manusia. Semua manusia adalah saudara kita, walaupun mungkin berbeda agama. Orang Nasrani saudara kita karena dia manusia, walaupun beda agama. Orang Hindu saudara kita karena dia adalah manusia, walaupun beda agama. Orang Konghucu saudara kita karena dia adalah manusia. Orang Buddha, Hindu, Nasrani, Konghucu dan semuanya, walaupun berbeda agama, itu adalah saudara kita. Itulah ukhuwah insaniyah. Kemudian yang kedua, ukhuwah sya'biyah, ukhuwah karena kebangsaan. Diakui atau tidak, memang kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa ila adin akhahum huda, misalnya semacam itu. Jadi semua orang yang berada di dalam dunia ini, walaupun dia mungkin berbeda agama, tapi karena memang dia sama-sama dalam kebangsaan, dalam suku bangsa, itu semuanya adalah saudara kita. Dan yang terakhir adalah ukhuwah imaniyah yang keempat, atau ukhuwah islamiyah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya semua orang yang beriman
itu adalah saudara. Oleh karena itu mari kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman dapat memberikan contoh persaudaraan satu dengan yang lain, contoh bagi makhluk yang lain, contoh bagi agama yang lain, bahwasanya kita hidup ini bersaudara. Apabila kita hidup bersaudara, kita mengedepankan persamaan, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan, memang benar kadang-kadang persaudaraan itu dapat terganggu. Persaudaraan itu mungkin dapat retak, bahkan mungkin pecah. Apa penyebabnya? Pada ayat yang sesudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan 6 hal yang menyebabkan retaknya, bahkan mungkin naudzubillah min dzalik, pecahnya persaudaraan. Yang pertama adalah saling olok mengolok. Dalam bahasa Quran, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Inilah penyebab yang pertama, yaitu saling olok mengolok. Kemudian yang kedua, saling mencela. Wala talmizu anfusakum. Kalimat ini dalam sekali. Jangan kalian mencela diri kalian, padahal sebetulnya yang dicela orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya apa? Ketika engkau mencela orang lain, berarti engkau mencela diri kamu sendiri. Oleh karena itu jangan sampai kamu mencela orang lain. Karena ketika kamu mencela orang lain, berarti itu mencela diri kamu sendiri. Ketika kita mengatakan orang lain kamu bodoh, maka sebetulnya kita yang bodoh. Ketika mengatakan orang lain jahat, sebetulnya kita yang jahat. Inilah kedalaman bahasa wala talmizu anfusakum. Kemudian yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil orang lain dengan gelaran-gelaran yang tidak disenangi. Kita jauhkan, kita hindarkan. Memanggil teman-teman kita dengan panggilan-panggilan yang tidak mereka sukai. Menurut beberapa ahli tafsir disebutkan ayat ini turun karena pada waktu umat Islam hijrah di Madinah, setiap orang di Madinah telah memiliki nama gelar atau alias. Nah, kadang-kadang nama aslinya tidak dikenal, tapi justru gelarannya yang dikenal. Dan gelar-gelar itu kadang-kadang apabila digunakan untuk memanggil akan menyakiti hatinya. Maka disinilah Allah melarang, jangan kau panggil teman kamu dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Kita sangat prihatin apabila di media-media sosial sekarang muncul gelar-gelar tertentu kepada sesama teman kita, sesama muslim, sesama bangsa, sesama manusia dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan. Jelas itu melanggar aturan Allah ini, tidak sesuai dengan syariat. Karena Allah melarang kita semuanya memanggil dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Untuk menekankan agar kita jauhi panggilan yang tidak baik, Allah menekankan bi'salismul fusuku ba'dal iman. Jangan sampai iman kita hilang karena kita memanggil teman kita dengan panggilan yang tidak baik. Itulah yang keempat. Kemudian yang kelima, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi
dalam hidup ini, mana sih manusia yang tidak pernah punya salah? Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Semua anak Adam ini pernah punya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Oleh karena itu jangan sampai terus kita cari-cari kesalahan teman-teman kita. Jangan sampai, karena sebetulnya kita pun juga punya kesalahan. Oleh karena itu yang paling baik adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh bahagia orang yang sibuk mencari kesalahan diri sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Itu tadi yang keempat. Kemudian yang kelima, jangan sampai berburuk sangka. Iyyakum wazzon fa inna zonna akdzabul hadis. Jauhilah kalian semuanya dari berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang lain, maka marilah kita kedepankan husnudzon, tidak suudzon. Memang terkadang ada yang harus kita kedepankan suudzon kita, tapi sangat dibatasi. Misalnya ada orang yang kita curigai, boleh kita berburuk sangka. Maka dalam bahasa Al-Quran ini disebutkan istanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah kebanyakan dari buruk sangka. Berarti ada buruk sangka yang diperbolehkan, yaitu orang-orang yang memang kita khawatirkan kejahatannya. Tetapi dalam tataran umum, maka hendaknya kita mengedepankan husnudzon kepada orang lain, apalagi kepada keadaan. Mari kita terus kedepankan husnudzon kita terhadap kondisi-kondisi yang kita alami. Jangan sampai kita berpikiran negatif. Karena apa? Allah mengingatkan, ana inda zonni abdibi. Saya bersama persangkaan hamba saya kepada saya. Kalau persangkaannya baik, maka akan baik. Tapi kalau persangkaannya buruk, itu akan jadi buruk. Mari terus kita berbaik sangka terhadap kondisi, termasuk kita berada di bumi negeri yang tercinta ini. Mari kita berhusnudzon bahwasanya ke depan akan lebih baik, bukan bertambah buruk. Termasuk juga kondisi umat Islam dimanapun juga. Mari kita berhusnudzon bahwasanya Islam di masa depan akan lebih baik, bukan akan lebih buruk. Inilah yang kelima. Dan yang keenam adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggunjing. Ghaba yaghibu, dari kata tidak ada atau tidak tampak, artinya membicarakan tentang orang lain yang dia tidak tampak di depan kita. Hendaknya kita jauhi. Dan inilah yang disebut dengan ghibah. Rasulullah SAW pernah bertanya, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah wa rasulu a'lam. Yang namanya ghibah adalah dikruka akhaka fima yakrab. Kamu menuturkan, menceritakan tentang kondisi temanmu yang apabila dia dengar dia tidak senang. Itulah yang namanya ghibah. Oleh karena itu kalau ada orang tidak ada di samping kita, jangan kita bicarakan keburukannya. Ayat ini menurut satu riwayat sebab turunnya sepele. Ada orang yang ketika tidur mendengkur. Ketika itu kemudian oleh temannya dibicarakan, si A itu kalau tidur mendengkur, turun ayat ini. Hanya mengatakan mendengkur saja, turun ayat ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
Jangan kalian menggunjing orang lain. Bahkan Allah kemudian menggambarkan betapa besarnya dosa menggunjing itu. Ayuhibbu ahdukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu senang memakan bangkai daging temanmu yang sudah menjadi bangkai? Sudah tentu kalian tidak senang. Kenapa? Orang yang digunjing itu disamakan dengan bangkai, karena memang dia tidak bisa membalas. Dan yang kedua, tidak ada orang yang senang memakan bangkai. Inilah 6 hal yang harus kita jauhi agar persaudaraan kita akan terus langgeng. Pertama, tidak mengolok-olok. Yang kedua, tidak saling mencela. Yang ketiga, tidak memanggil dengan gelaran yang buruk. Yang keempat, tidak berburuk sangka. Yang kelima, tidak mencari-cari kesalahan. Dan yang terakhir, tidak saling menggunjing. Insya Allah apabila ini kita jauhi, persaudaraan di antara kita pasti akan terwujud dan langgeng, sehingga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.